Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Agustina. Saya dari IAIN Curup dengan Fakultas Tarbiyah dan Prodi PGMI. Saya dari kelas 5E dengan NIM 235910 dan 910. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester saya, itu tentang berstorytelling, di mana pada sesi storytelling ini saya akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi, lebih tepatnya dua rasul, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Bagaimana saya berstorytelling? Yuk simak. Izinkan saya hari ini membawa kalian menelusuri dua perjalanan agung, dua manusia, dua nabi yang hidup terpisah ratusan tahun yang lalu, namun disatukan oleh satu misi, yaitu menyampaikan kebenaran meski dunia tak sanggup atau tak siap menerimanya. Kita mulai dengan kisah Nabi Ibrahim. Bayangkan, di sebuah negeri yang penuh dengan patung-patung besar, patung dari kayu, batu, emas, semuanya diukir dengan wajah-wajah yang mereka anggap sebagai dewa. Di tengah negeri itulah lahirlah seorang bayi yang bernama Ibrahim. Sejak kecil, Ibrahim bukanlah seperti anak-anak lain yang sering memandang langit. Lama-lama seakan mencari sesuatu. Dia melihat bintang yang berkilau dan berkata di dalam hatinya, "Apakah ini Tuhan?" Namun bintang itu menghilang dan Ibrahim berkata lagi, "Aku tidak menyukai yang tenggelam." Melihat bulan yang indah, tapi bulan pun itu menghilang ketika fajar terbit. Dan ketika matahari terbit, Ibrahim kembali bertanya, "Inikah Tuhan?" Namun ketika matahari tenggelam, ia sadar semua yang terbit dan tenggelam tidak mungkin Tuhan. Dari situlah Ibrahim mengenal Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan ketika ia beranjak dewasa, ia mulai mengajak kaumnya untuk berpikir. Dan ia berkata, "Mengapa kalian menyembah patung yang kalian buat sendiri?" Namun kaumnya marah. Bahkan ayah sendirinya menolak dan mengancam Nabi Ibrahim. Meski sendirian, hati Ibrahim tetap teguh. Suatu hari, saat semua orang merayakan pesta, Ibrahim masuk ke kuil dan menghancurkan berhala-berhala kecil dan hanya menyisakan patung yang besar, lalu menggantungkan kapak di lehernya. Ketika kaumnya kembali, mereka terkejut, patung-patung mereka telah hancur, dan mereka pun berkata, "Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Ibrahim dengan tenang menjawab, "Berhala besar itu, dialah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya." Kaumnya marah besar, tetapi kata-kata itu menusuk hati mereka. Mereka sadar berhala itu tidak dapat berbicara. Namun, kesombongan menutup hati mereka. Mereka memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim. Kaum itu menyusun tumpukan kayu besar yang tidak pernah ada. Api itu menjilat langit, berwarna merah menyala. Bahkan orang yang berdiri jauh bisa merasakan kepanasan. Ibrahim diikat dan dilemparkan ke dalam api tersebut. Dan sama tubuhnya melayang di udara, Allah mengirimkan pertolongan yang tak terbayangkan oleh siapapun. Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Sekejap api itu berubah tidak panas, tidak membakar. Ibrahim berdiri di tengah kobaran api dengan semangat. Orang-orang tersentak melihat keajaiban ini.
Namun sebagian tetap menolak berfirman atau beriman. Ibrahim pun meninggalkan negeri itu dan terus berdakwah dari tempat ke tempat lain, membangun keluarga, membangun Ka'bah, dan dan menjadi ayah dari dua nabi. Ibrahim mendapatkan julukan sebagai bapak para nabi karena dua putranya meneruskan kisahnya sebagai seorang nabi. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi dan rasul ke-6 dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkan di negeri Irak, yaitu di kota Ur. Ia lahir di tengah-tengah masyarakat yang musyrik dan penyembah patung berhala, termasuk ayahnya Thorih, seorang pemahat patung yang terkenal. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam banyak diceritakan di dalam Al-Quran, mulai dari bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam menemukan Tuhan, melawan kezaliman Raja Namrud, hingga kisahnya dengan kedua anaknya, yakni Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ishak alaihi salam. Pada mulanya, Nabi Ibrahim alaihi salam beranggapan bahwa bintang, bulan, dan matahari merupakan Tuhan umat manusia. Akan tetapi, setelah ia amati dengan seksama bahwa bintang dan bulan hilang pada siang hari dan matahari tenggelam pada malam hari, ini bukan Tuhan. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam memperoleh wahyu bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menerima wahyu, Nabi Ibrahim alaihi salam semakin yakin bahwa apa yang dilakukan ayah dan kaumnya merupakan perbuatan yang sesat. Kita lanjutkan kisah ini ke kisah Nabi Isa. Berabad-abad lewat sejak masa Nabi Ibrahim. Di Palestina, hiduplah seorang wanita suci bernama Maryam. Ia hidup dalam rumah ibadah yang suci. Suatu hari, malaikat Jibril datang dan memberi kabar, "Wahai Maryam, Allah memberi kabar gembira kepadamu tentang seorang anak yang bernama Al-Masih, Isa putra Maryam." Maryam pun terkejut karena ia tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Ia pun berkata, "Bagaimana mungkin aku memiliki anak, sedangkan aku belum pernah disentuh oleh laki-laki?" Jibril pun berkata, "Ini adalah kehendak Allah. Itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Maryam." Ketika Maryam membawa bayinya pulang, kaumnya menuduh ia berbuat dosa. Namun Maryam hanya menunjuk kepada bayinya, dan tiba-tiba bayi itu berkata, "Aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Kaum pun itu terkejut, tetapi sebagian tetap menolak. Isa pun tumbuh menjadi pemuda yang lembut dengan penuh kasih. Dengan izin Allah, ia banyak memiliki mukjizat, seperti menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit lepra, menghidupkan orang mati, mengetahui apa yang disimpan orang di rumah mereka. Namun kaumnya justru berkata itu sihir. Mereka menganggap Isa mengancam kekuasaan dan tradisi mereka. Kaum itu pun merencanakan hal jahat. Mereka ingin menangkap Isa. Mereka ingin menyalibnya. Isa berdoa dengan penuh kesedihan. Ia bukan takut mati, tapi ia ingin kaumnya selamat dari kesesatan. Maka Allah, maka dengan itulah ketika Isa ingin disalib, Allah mengangkat Isa ke langit. Seorang laki-laki yang berkhianat kepada Isa dibuat wajahnya semirip mungkin dengan wajah Isa, sehingga dialah yang ditangkap dan disalib oleh mereka. Isa tak disalib, Isa dibunuh, yang diselamatkan Allah. Dan ini
ia hidup dan akan kembali pada akhir zaman atau kiamat. Ibrahim, pada akhirnya Ibrahim dan Isa, dua manusia pilihan yang hidup dengan masa yang berbeda, menghadapi tantangan yang berbeda, namun keduanya memiliki satu pesan yang sama, yaitu bahwa kebenaran harus disampaikan meski dunia memusuhi mereka, bahwa keteguhan harus lebih kuat daripada api, bahwa kelembutan Isa bisa mengalahkan kebencian. Dari Ibrahim kita belajar keteguhan, dari Ibrahim kita belajar kelembutan dan kesabaran. Dari keduanya kita belajar bahwa Allah selalu menolong hamba-hambanya yang ikhlas. Semoga kisah ini menjadi cahaya bagi hati kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu nabi mulia yang diutus Allah untuk mengajarkan manusia tentang tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Beliau juga dikenal dengan nama Yesus dalam tradisi lain, tetapi dalam Islam, Nabi Isa dipandang sebagai hamba sekaligus utusan Allah, bukan Tuhan. Kisah beliau bermula dari kelahiran yang penuh mukjizat. Maryam, seorang wanita suci, melahirkan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Malaikat Jibril memberi kabar gembira kepadanya bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang suci dan menjadi tanda kebesaran Allah. Nabi Isa lahir di tempat terpencil, dan sejak bayi beliau sudah mampu berbicara untuk membela ibunya serta menegaskan bahwa dirinya adalah hamba Allah. Saat dewasa, Nabi Isa berdakwah dengan penuh kasih sayang. Beliau mengajarkan umat manusia untuk beriman kepada Allah, berbuat kebaikan, menegakkan keadilan, serta menyucikan hati dari kemusyrikan. Beliau juga meneguhkan kembali ajaran Nabi Musa melalui Taurat. Allah memberinya banyak mukjizat, mampu menyembuhkan orang buta dan sakit kusta, menghidupkan orang mati, serta meniupkan kehidupan pada burung dari tanah liat, semuanya dengan izin Allah semata. Namun, meski membawa kebenaran, sebagian orang menolak beliau. Ada yang bahkan menuduhnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan, padahal Nabi Isa hanya utusan Allah. Ketika kaum yang memusuhinya berencana membunuhnya, Allah menyelamatkannya. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa tidak disalib atau dibunuh, melainkan diangkat ke langit. Hingga kini beliau masih hidup di sisi Allah dan akan turun kembali di akhir zaman untuk mengalahkan Dajjal, menegakkan keadilan, dan memurnikan kembali tauhid. Setelah itu barulah beliau wafat seperti manusia lainnya. Kisah Nabi Isa alaihi salam mengajarkan kita pentingnya iman, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Beliau adalah teladan hamba Allah yang mulia, penuh kasih, dan selalu menyeru kepada kebenaran.